Shalom saudara, mengapa Tuhan itu meminta kita untuk melepaskan pengampunan? Karena ketika kita disakiti, kita dikecewakan, kita marah atas perlakuan yang tidak adil ke orang lain kepada kita. Ketika rasa itu tidak kita lepaskan melalui sebuah pengampunan, maka rasa itu akan berubah menjadi sebuah dendam. Dan dendam itu tidak akan hanya berdiam di dalam hati kita, karena dendam itu akan mencari cara, mencari jalan untuk membalas kejahatan itu dengan yang jahat. Mari kita lihat di dalam Yehezkiel 38 ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari itu timbullah niat dalam hatimu dan engkau membuat rancangan jahat. Firman ini ditujukan kepada Raja Gog. Raja Gog ini mempunyai kebencian yang amat sangat kepada bangsa Israel, sehingga satu hari kelak mereka akan berkoalisi dengan bangsa-bangsa lain, mengajak bangsa lain untuk menyertai mereka dan menghancurkan bangsa Israel. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka berhadapan sendiri dengan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan menghancurkan Raja Gog dan koalisinya. Saudara, hari ini jikalau Tuhan meminta kita melepaskan pengampunan, mari kita lepaskan pengampunan. Karena tidak ada gunanya kita menyimpan kesalahan orang lain, karena itu semua akan berubah menjadi dendam di dalam kehidupan kita. Jikalau kita punya dendam, maka yang pertama kita tidak akan punya damai sejahtera dan sukacita, karena dendam itu mencuri damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Sekalipun hari ini kita punya fasilitas yang terbaik di dalam hidup ini, tetapi jikalau kita punya dendam, kita tidak akan berbahagia, kita tidak akan bisa menikmati hari-hari kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan yang kedua, karena dendam itu akan mencari jalan, mencari celah untuk membalas kejahatan dengan yang jahat. Contohnya, kita bisa menghasut teman-teman kita untuk juga membenci orang yang tidak kita sukai. Dan ketika kita melakukan hal itu, membuat kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan mau kita semua sebagai orang percaya melakukan segala sesuatu itu berdasarkan kasih. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, termasuk ketika kita disakiti oleh orang lain, jangan pernah berhenti untuk berbuat kasih, lakukan pengampunan. Itu yang Tuhan minta. Jangan ketika kita disakiti oleh orang lain, ketika orang lain berbuat yang tidak adil kepada kita, kemudian itu menjadikan kita permusuhan antara kita dengan orang lain. Jangan biarkan itu menjadi pertandingan antara kita dengan orang tersebut, karena dalam hidup ini semuanya itu adalah tentang kita dan Tuhan. Ketika kita disakiti oleh orang lain, maka ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan lebih daripada diri saya sendiri, maka kita akan berjuang untuk kita melepaskan pengampunan. Kita akan tetap mengasihi orang tersebut. Karena apa? Kita akan berkata, sekalipun aku disakiti, aku tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Sekalipun aku disakiti, aku mau mempermuliakan nama Tuhan. Ketika aku disakiti oleh orang itu, biarkan orang itu tetap bisa merasakan kasih Kristus melalui kehidupanku. Tetapi jikalau kita lebih mengasihi diri kita daripada Tuhan, maka ketika kita disakiti, kita akan berkata, saya tidak terima. Mengapa dia menginjak-injak harga diri saya? Dan justru ketika kita melakukan itu, bukankah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Mari saudara, kita periksa diri kita masing-masing hari ini. Masihkah kita menyimpan dendam di dalam kehidupan kita? Lepaskan pengampunan, karena dendam itu tidak akan pernah menghancurkan musuh kita, tetapi justru dendam itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Karena ketika kita membalas kejahatan dengan yang jahat, kita sedang memposisikan diri kita sebagai musuh Tuhan. Dan tahukah, ketika menjadi musuh Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan mengalami kehidupan yang bahagia, tetapi justru kita akan menghadapi yang namanya kehancuran. Ketika ada orang lain menyakiti hati kita, mari kita tetap mengasihi, karena ingatlah, hidup kita pun juga adalah kasih karunia Tuhan semata, bukan karena kuat dan hebat kita. Yang perlu kita lakukan adalah taat saja kepada kebenaran firman. Kalau Tuhan berkata, ampuni, maka lepaslah pengampunan, buang segala dendam, sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita dengan bahagia. Tuhan Yesus memberkati.